من أنا من أنا من أنا له لكم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. رواه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في العلم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديث، وإن إخوتي من المهاجرين كانوا يشغلهم الصف في الأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيب وأعني حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالة هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالة شيئا أبدا. فبسطت نميرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدره، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى اليوم هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الآية. وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا أكون الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحسباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني. كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعب ما فيها كذا في التربية. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit membaca cerita kisah sahabat, yaitu ceritanya bagaimana cintanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam menuntut ilmu. Kita sudah kenal, sering hari-hari dengar Sayyidina Abu Hurairah. Beliau itu termasuk mukthiruna fil hadis, seorang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Riwayatnya yang paling banyak sampai kepada kita. Maka ternyata ketika dalam hadis ini nanti diceritakan ketika beliau itu banyak sekali meriwayatkan hadis, ada orang-orang mempertanyakan, kok bisa loh beliau ini meriwayatkan banyak hadis, pada sahabat-sahabat yang lain dari kalangan Ansar dan Muhajirin tidak seperti itu. Maka beliau kemudian sebutkan alasan. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan suatu hadis dari Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah bercerita, dulu orang-orang mengatakan bahasanya Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Maka beliau mengatakan, demi Allah, nanti saya ini tidak pernah membuat kebohongan atas nama Allah, dan nanti Allah yang akan hisab saya. Mereka mengatakan, kenapa ini Abu Hurairah itu meriwayatkan banyak hadis, sedangkan sahabat-sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar mereka tidak meriwayatkan hadis sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka ketika orang-orang mempertanyakan ini, maka dijawab oleh Abu Hurairah, beliau kasih alasan yang masuk akal. Jadi karena kalau kita lihat itu Abu Hurairah itu masuk Islamnya sekitar setelah Fathul Makkah. Berarti ketemu baginda Nabi, belajar dengan baginda Nabi 3 tahun. Tapi dalam masa 3 tahun, riwayat hadis yang diriwayatkan melebihi semua sahabat. Riwayatnya paling banyak, 5.000 lebih. Nah kok bisa, kenapa? Maka beliau kasih alasan,
sesungguhnya saudara-saudara saya dari kalangan Muhajirin telah menyibukkan mereka jual beli di pasar. Sedangkan kaum Ansor, saudara-saudara saya dari kaum Ansor menyibukkan mereka pekerjaan mereka. Kebanyakan orang Ansor ini para petani, sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan saya ini seseorang yang miskin, termasuk ahli sufah, yang senantiasa menyertai Rasulullah, dan saya ini merasa cukup. Yang penting perut saya ini ada yang mengganjal. Begitu. Maka ketika saya menghadiri majelisnya Rasulullah, orang-orang pada tidak hadir, maka saya telah menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, sedangkan orang-orang itu lupa. Sehingga suatu saat Rasulullah SAW ini pernah bersabda, ini dapat barokahnya doanya baginda Nabi. Jadi gara-gara ini nanti tiba-tiba Abu Hurairah itu dikasih keajaiban oleh Allah, nanti seluruh apa yang disabdakan oleh baginda Nabi semuanya dihafal dan tidak pernah dilupakan lagi. Ini ada yang macam-macam nih Pak. Kalau dulu Sayyidina Ali yang kita dengar ada sholat Sayyidina Ali, dengan menghafal hadis biar mudah, maka dikasih amalan sholat Sayyidina Ali sehingga hafalan hadisnya banyak sekali. Kalau kita dengar Sayyidina Ibnu Abbas termasuk mufassirnya sahabat, maka didoakan oleh baginda Nabi sehingga jadi alim betul, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Didoakan oleh Rasulullah, ya Allah faqihhu fid-din, pahamkanlah Ibnu Abbas ini kepada agama dan ajarkanlah ta'wil, ilmu tafsir di antaranya. Maka barokahnya ini doanya baginda Nabi itu tadi, amalannya baginda Nabi langsung jadi ulama besar. Begitu juga ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika kejadian ini dengan Rasulullah, maka tiba-tiba otaknya ini dapat mengingat seluruh apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Maka beliau mengatakan suatu ketika baginda Nabi telah bersabda, barang siapa yang mau, tidaklah salah seorang di antara kalian mau menghamparkan kainnya, mau menghamparkan pakaiannya, sehingga saya nanti menyelesaikan perkataan saya. Kemudian dia mendekap pakaian tersebut, maka dia tidak akan lupa apa yang saya sabdakan. Jadi ini dikasih bagi Nabi, barang siapa yang pada waktu ini mau menghamparkan kainnya, kemudian setelah itu saya selesai membaca bacaan ini, kemudian dia mendekap kain tersebut, maka dia tidak akan melupakan seluruh apa yang saya telah sabdakan. Maka betul Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan, maka saya telah hamparkan kain kecil saya. Padahal saya itu tidak punya kain yang selain itu. Maka ketika baginda Nabi menyelesaikan sabdanya, kemudian kain itu saya dekap ke dada saya, maka demi Allah saya tidak pernah lupa lagi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi mulai hari itu sampai sekarang. Sehingga seumpama bukan karena dua ayat yang ada dalam Al-Quran, maka saya ini sebenarnya hafalan saya itu banyak sekali, tetapi saya ini kenapa saya riwayatkan hadis? Karena saya takut dianggap sebagai orang yang tidak menceritakan hadis, tidak menyampaikan ilmu kepada manusia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Kemudian dalam riwayat lain, riwayatnya Imam Bukhari juga diceritakan, maka suatu ketika orang-orang ini telah mempertanyakan kepada Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis. Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku ini senantiasa menyertai Rasulullah, meskipun saya ini hanya sekedar perut saya ini terganjal, tidak sangat kelaparan. Maka saya ini tidak pernah memakan roti yang dia ini difermentasi, dan saya juga tidak pernah memakai pakaian yang terbikin dari harir, dari sutra, dan saya tidak pernah dihikmati oleh seseorang pun. Maka saking laparnya saya ini ketika ini menuntut ilmu, maka saya telah mengganjal perut saya dengan daging. Maka suatu ketika, karena saya ini sedang kelaparan, maka saya ini temui seseorang, saya pura-pura tanya suatu ayat, padahal saya itu sudah hafal ayat tersebut. Maksud saya itu apa? Bukannya saya itu ini tanya itu tadi karena kelaparan, biar nanti kalau saya tanya diajak pulang dikasih makan. Seperti itu. Dan di antara orang yang biasanya kasih makan saya ini, yang paling
senang kasih makan pada fakir miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Maka suatu ketika, biasanya Ja'far ini pulang ke rumahnya, membawa saya, kemudian mengasih makan saya. Tetapi tiba-tiba suatu ketika, mungkin Sayyidina Ja'far juga tidak punya makanan. Jadi ketika Sayyidina Abu Hurairah bertamu ke rumahnya Ja'far, diajak pulang ke rumah Ja'far, maka beliau itu hanya mengeluarkan ukah. Hidangannya itu ukah. Ukah itu apa? Wadah minyak samin. Ternyata tidak ada isinya juga. Jadi wadah minyak samin tidak ada isinya. Tetapi karena saking laparnya saya, maka wadah tersebut saya sobek, kemudian saya jihadi. Saking laparnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit cerita bagaimana perjuangan Abu Hurairah ketika menuntut ilmu, ketika beliau meluangkan waktunya total untuk menuntut ilmu meskipun sebentar, maka mendapatkan hasil yang banyak yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Di antara juga tadi bagaimana Abu Hurairah ini dapat barokahnya doanya Rasulullah sehingga tiba-tiba beliau dikasih hafalan yang cerdas. Maka kita juga dalam menuntut ilmu, selain kita belajar, bagaimana kita juga cari cara-cara berdapat ilmu yang langsung dari Allah, atau mungkin kita dapat barokahnya orang yang saleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. muradi wa antum qasdi laisa ahada fil mahabbah siwakum 'indi